siap untuk tantangan negara NKRI. Kami siap. Yahukimo menjadi saksi bisu dari serangan paling berdarah dalam beberapa bulan terakhir. 15 pendulang emas dibantai di tengah hutan tanpa ampun. Beberapa ditembak, yang lain dibacok dan dipanah. Mereka bukan bagian dari konflik, hanya masyarakat biasa yang mencari nafkah di wilayah rawan. 2 di antaranya selamat, bersembunyi 8 hari di tengah rimba, hidup dari akar pohon dan air hujan. Ini bukan insiden biasa. Ini pesan terbuka dari KKB. Kelompok kriminal bersenjata kian berani, tapi juga kian terdesak. Operasi besar-besaran diluncurkan. Satgas Damai Kartens bergerak cepat menangkap Aske Mabel, eks-polisi yang membelot dan menjadi pimpinan KKB di Yalimo. Penangkapan ini bukan sekadar simbol, tapi titik balik. Aske adalah figur strategis, jembatan antara gerakan bersenjata dan aktor sipil yang pernah bekerja dalam sistem. Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025. Undang-undang ini membuka ruang lebih luas bagi TNI untuk melakukan operasi militer selain perang, termasuk menghadapi ancaman domestik. Artinya, militer kini punya legitimasi penuh untuk memburu KKB tanpa menunggu situasi darurat. Namun langkah ini tak lepas dari kritik. Komnas HAM Papua mengingatkan, pendekatan represif tak menyelesaikan akar persoalan. Mereka mendorong evaluasi menyeluruh dan membuka wacana amnesti bagi anggota KKB yang menyerah. Sebuah opsi damai di tengah arus keras kebijakan keamanan. Tapi di lapangan, suara senjata tetap lebih nyaring dari diplomasi. Dan masyarakat sipil, seperti biasa, kembali menjadi korban paling sunyi. Inilah wajah terbaru konflik Papua, berubah bentuk tapi tidak pernah benar-benar reda. Sepanjang Februari hingga April 2025, KKB dikabarkan terus melakukan aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil dan aparat. Dari mulai penyerangan terhadap nakes, penambang, dan TNI Polri yang bertugas. Menuju ke rumah klasis, mengungsi. Terdapat pula perusakan fasilitas umum hingga terungkapnya puluhan kasus penyerangan yang diduga dilakukan oleh anggota dan pimpinan KKB. Selain itu, KKB juga diduga menyebarkan hoaks tak berdasar demi mengaburkan situasi yang ada. Berangkat dari kenyataan tersebut, TNI Polri terus berupaya dalam menanggulanginya. Ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi ketika mencoba melakukan pengamanan, pembersihan, serta dalam usaha membangun komunikasi terhadap masyarakat sipil, demi mencegah adanya keberpihakan terhadap KKB. Lantas, seperti apakah kejadian demi kejadian yang dilakukan oleh KKB selama ini? Benarkah terjadi peningkatan yang signifikan pada aksi kekerasan yang mereka lakukan? Dan bagaimana peran TNI Polri dalam menumpas KKB serta melindungi masyarakat sipil dari ancaman serangan? Kami balas dendam karena pasukan TNI Indonesia bongkar markas saya. Pada Januari lalu, pasukan elit Kakak Tua telah berhasil menghancurkan markas kelompok separatis teroris Papua di dalam serangan terkoordinasi yang didukung oleh pesawat nirawak. Operasi diawali dengan pengintaian yang dilakukan oleh pasukan Yon Rider 751 dengan menggunakan drone untuk memetakan wilayah, serta memantau gerak-gerik musuh. Barulah setelah informasi akurat mengenai letak markas KKB didapat, pasukan segera melakukan penyerbuan yang kemudian berhasil menewaskan 3 anggota KST. Komandan Yon Rider yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan bahwa keberhasilan serangan yang mereka lakukan tidak luput dari pemanfaatan teknologi drone yang telah memberikan informasi dengan efektif, sehingga penyerbuan akhirnya tepat sasaran. Operasi ini merupakan bagian dari upaya untuk menghentikan serangan-serangan KKB yang kian masif dalam beberapa waktu terakhir. KKB atau kelompok kriminal bersenjata merupakan satu kelompok yang sering menebarkan teror terhadap sipil ataupun aparat yang berjaga di wilayah Papua. Tujuan KKB secara garis besar adalah berusaha melepaskan Papua dari NKRI. Sebenarnya jauh sebelum hari ini, akar penyebab konflik di Papua memang sangat kompleks. Adanya sengketa historis terkait integrasi Iran Barat ke Indonesia,
Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tak juga terselesaikan, dan meningkatnya marginalisasi, serta maraknya diskriminasi terhadap orang-orang di tanah Papua. Semua permasalahan itu telah membentuk sekelompok separatis yang kian hari kian membahayakan. Pada perkembangannya, KKB terus berdalih bahwa serangan-serangan yang mereka lakukan dikarenakan para korban merupakan mata-mata TNI atau Polri, walaupun pada kenyataannya tuduhan-tuduhan tersebut tidak pernah terbukti. Tercatat bahwa pada tanggal 21 hingga 22 Maret 2025 lalu, KKB melakukan serangan 2 hari berturut-turut di 3 lokasi di distrik Anggrek, Yahukimo. Penyerangan tersebut dilakukan terhadap guru-guru dan nakes yang berada di lokasi terkait. Diduga pelaku berjumlah 15 orang dan korban yang terkonfirmasi tewas adalah seorang guru bernama Rosalia. Sementara 7 lainnya mengalami sejumlah luka-luka. Kaops Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramadhani yang terlibat dalam penyelidikan mengungkapkan hasil olah TKP dan mengatakan bahwa korban meninggal dunia ditemukan dengan jumlah luka parah di tubuhnya. Sedangkan 7 korban lainnya mengalami luka berat dan ringan akibat penganiayaan menggunakan senjata tajam. Lebih detailnya lagi, Faisal menyebut bahwa KKB juga melakukan perusakan dan pembakaran terhadap beberapa fasilitas umum. Selain guru, kekerasan juga kerap terjadi kepada para penambang emas yang bekerja di wilayah Papua. Dilaporkan pada 13 April lalu, terkonfirmasi ada 13 jenazah yang terkumpul akibat pembantaian yang dilakukan oleh KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Pembantaian ini dilakukan KKB yang menyebut diri mereka sebagai Kodap 16 Yahukimo dan Kodap 3 Dugama selama 3 hari, sejak 6 hingga 8 April 2025, terhadap warga sipil yang bekerja menjadi pendulang emas ilegal. Serangan ini kemudian diklaim oleh kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka. Mereka mengatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab atas pembunuhan salah satu korban pendulang emas bernama Riston Kama di Kalimerah, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Di dalam sebuah video dengan durasi kurang dari 1 menit yang beredar di media sosial pada 10 April lalu, seorang anggota TPNP OPM mengaku bahwa Riston telah dibunuh karena dianggap sebagai mata-mata. Hal ini juga diperjelas oleh pernyataan dari juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom, menjelaskan mengenai alasan kelompoknya menyerang warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan. Dengan tegas, ia mengklaim belasan orang yang diserang kelompoknya itu adalah bagian dari TNI yang sedang melakukan penyamaran. Namun tudingan itu pun segera dibantah oleh Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal Kristomai Sianturi. Ia menyampaikan bahwa belasan korban tewas akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata itu merupakan warga sipil dan bukan merupakan prajurit TNI. Selain guru, nakes, dan penambang, aparat yang bertugas menjaga keamanan di wilayah konflik pun kerap menjadi korban. Pada 28 Maret 2025 lalu, kontak tembak terjadi antara aparat keamanan dan KKB. Kontak tembak menegangkan ini berlangsung di Kampung Sanambah, distrik Hitadipa, dan mengakibatkan 1 personel TNI, Prada Fort Siregar, terkena luka tembak pada bagian dada kiri atas hingga meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dievakuasi oleh personil Satgas Raja Wali dari Bandara Sugapa Intan Jaya menuju Bandara Moses Kilangin Timika pada Sabtu 29 Maret 2025. Korban dievakuasi dengan menggunakan helikopter Penerbit Well 412EP-HA 5155 dan HA 5179. Jenazah Prada Fort Siregar selanjutnya kemudian dibawa menuju Rumah Sakit TK4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32 untuk mendapatkan penanganan lainnya. Sederet penangkapan terkait serangan yang dilakukan oleh KKB terus dilakukan. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap KKB yang masuk daftar pencarian orang. Anggota KKB tersebut bernama Yoktogi Telenggen. Ia ditangkap di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Yoktogi Telenggen ini telah terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Stejo, mengatakan Yoktogi telah masuk ke dalam daftar pencarian orang sejak November 2025. Selanjutnya, pada 11 Maret 2025 lalu, pihak kepolisian juga berhasil menangkap 6 tersangka bersama barang bukti berupa senpi maupun amunisi. Penangkapan ini dimulai ketika polisi menangkap tersangka penyelundupan senjata api dan amunisi atas nama Yuni Enumbi di KM 76, Kampung Ampas, Distrik Waris, Kabupaten Karom, Papua.
Keberhasilan penangkapan 7 tersangka penyelundupan senjata yang diduga akan diberikan kepada KKB ini dilakukan atas kerjasama antara Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polda Papua, Polda Jawa Timur, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Polda Papua Barat. Pihaknya berhasil mengungkap 7 tersangka serta mengamankan 17 senpi dan 3.573 butir amunisi.